Saya perwakilan delegasi Safari Ramadan Wajib dari semester 4 daerah Jombang ingin meminta solusi terkait hal yang pernah dialami oleh delegasi Safari Ramadan dari daerah Jombang ya. Jadi ketika Safari Ramadan waktu itu di daerah Wonosalam, daerah Jombang sana, ada orang sepuh, mbah-mbah sepuh, wakilah itu paling sepuh di desa tersebut, paling sepuh umurnya. Senengane jaluk ngimami, nek gak oleh ngimami, beliau ini mutung. Tapi ada satu kendala, dua kendala. Yang pertama, beliau ini budek. Yang kedua, beliau ini pikun. Lah jadi ketika terawih gitu beliau minta mengimami, ya sudah yang ngimami aja. Tapi biasanya kalau ngimami itu pakai batu, hitungan terawihnya itu pakai batu kan lupaan. Jadi kalau batunya keselip gitu ya sudah salah. Lah ketika salah, yang laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, gak krungu wong budek. Lah ketika yang perempuan mengingatkan dengan tepuk tangan, ya gak krungu wong budek. Akhirnya apa? Diingatkan karo arek nom-nom sing sofe nang ngarep. Dijawil. Lah kok noleh? Apa? Halo, ini saya kira sangat urgent sekali. Saya itu dari aliyah sampai detik ini ketua kelas terus. Saya itu risalahnya kemarin itu judulnya Telaah Pemikiran Kiai Makhrus dalam Konsep Dakwah. Dan hasil risalahnya A. Saya nggak bisa kasih solusi kepada masyarakat yang ada di situ, nggak bisa. Lah mau tanya ke abah saya lupa ternyata abah saya bukan kiai. Ya akhirnya alhamdulillah ketepatan ada pelatihan Safari Ramadan yang disampaikan oleh Kiai Zahrawardi. Saya ingin menyampaikan hal itu, mungkin dari Kiai Zahrawardi dapat memberikan solusi di masyarakat daerah tersebut. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jombang tadi, ini sesungguhnya ada kemiripan dengan kemarin ada orang yang bertanya begini. Sesungguhnya ummi itu orang yang tidak fasih membaca Al-Quran, dan Fatihah adalah salah satu rukun qauli dalam sholat. Lam yuhsin bil qiraah itu kan ummi, menjadi imam bagi mereka-mereka yang qori, ya, yang bisa ihsan di dalam qiraah, fasih dalam qiraah. Nah, kalau kita membuka di dalam kitab Al-Mahalli itu ada beberapa pendapat, dan ini akhirnya kita buat pijakan. Menurut Qol Asoh tidak sah secara mutlak seseorang yang tidak fasih membaca Al-Quran menjadi imam bagi orang yang fasih membaca Al-Quran. Yang kedua, pendapat Muqabil Asoh yang pertama itu ditafsir, kalau kesalahannya, ketidakbenaran dalam membaca ini sama, maka hukumnya sah. Kalau ketidakbenaran di dalam membaca ini berbeda, misalnya yang satu tidak fasih atau tidak bisa membaca ro, yang satu justru tidak bisa mengucapkan huruf lam umpama, maka ini tidak sah. Yang qaul ketiga ini yang sangat menarik, ini hukumnya sah.
qori menjadi makmum bagi ummi, muqabilul asoh qaul salis. Ya, itu hukumnya sana. Akhirnya ini saya gunakan untuk menjawab orang desa, orang tua, dan ini banyak terjadi. Dia disepuhkan di lingkungan, giginya sudah sama rontok. Wong tidak, sebelum rontok aja tidak fasih, apalagi kemudian sudah rontok. Tapi dia ya nyaman saja menjadi imam sholat itu, dan masyarakat juga nyaman saja karena memang lingkungan-lingkungan awam, dan dia disepuhkan. Lah bagaimana kemudian yang sudah mondok-mondok itu, gitu ya, yang masih muda-muda itu jamaah di belakang imam yang seperti ini? Maka saya jawab, idealnya memang yang qori ini, yang bagus bacanya ya, yang menjadi imam. Kan imam itu idealnya kan pertama al-faqih, asan, afqoh, asan, auro, ya kan? Bahkan ahsan wajhan itu juga menjadi pertimbangan, ya. Itu kan idealnya. Nah, tapi ini kemudian karena pertimbangan-pertimbangan untuk kondusivitas ibadah lingkungan, maka ini kemudian saya jawab tidak apa-apa, karena masih ada cantolannya, yakni muqabilul asoh di dalam al-mahalli. Silakan dibuka ya, jadi ada. Nah, yang Jombang ini nampaknya berbeda. Jombang ini kan tidak hanya tidak fasih, tapi budek gitu ya, tuli gitu ya. Kemudian apa tadi? Pikun. Nah ini. Jadi al-ma'tuh ya. Itu pikun. Nah, di dalam bahasa masail kita, apakah orang yang pikun ini mukallaf atau tidak? Itu kan pendapat yang kuat kan tidak mukallaf, sama dengan orang gila. Orang pikun. Tapi tentu pikun ini pikun yang ya pikun betul, pikun parah ya. Itu al-ma'tuh namanya. Jadi orang yang pikun. Lah oleh sebab itu kalau ini ya mungkar yang harus diamputasi begitu. Ya. Harus diamputasi. Itu kalau betul-betul pikun lah ya. Nah, kalau hanya sekedar budak saya kira tidak menghalangi lah di dalam apa? Fikih kita. Tapi saya lebih ke yang pikunnya ini kan gawat ini ya. Nah, oleh sebab itu begini, ketika ada kemungkaran, bagaimana kemudian orang ini loh kita fahamkan. Jadi kita fahamkan. Caranya seperti apa? Dicarikan orang yang menurut dia itu sungkan. Tapi repot tadi pikun ini loh, pikun ya nggak kena jagungan tuh ya. Sesungguhnya ini yang lebih tepat orang yang begedut, gitu ya. Sesungguhnya tidak layak tapi pokoknya begitu. Biasanya kan ada yang pokoknya, itu biasanya bisa takluk. Itu yang pertama jangan sampai dipermalukan, ya. Jangan di depan orang. Siapapun orang akan marah sesalah apapun. Kalau dipermalukan depanmu maka disowani. Yang menemui adalah orang yang dia sungkani. Itu cara menaklukkan seseorang, dan ini saya sering ya seperti itu ya. Jadi ada orang salah, Arab mengingatkan bahwa ini wong begini, orang sudah alim begini, saya sungkan, maka cara seperti itu kita nabok nyilih tangan, tapi dalam hal kebaikan, biar dia nanti mau apa menyadari kesalahannya. Nah, ini saya tidak tahu, jadi untuk seperti itu bisa atau tidak. Tapi kalau tidak, menurut saya itu kan bisa seperti ini, yang kasus tadi. Ketika mau terawih, biarkan mbah ini ngimami, tapi sesungguhnya kita mengangkat imam yang lain. Tahu maksudnya? Loh ini kan, ini solusi keren loh ini. Kan dia nggak tahu dia. Ya kan? Wong dia pikun, dia tuli. Jadi ada orang yang agak maju begitu ya, sopnya itu. Lah yang kita jadikan imam ini kan aman kan? Betul nggak ini?
mbahnya juga merasa dia masih jadi imam, kan begitu. Nah ini kalau betul-betul budek loh ya pikir ya. Tahu nggak? Dulu itu di daerah saya itu ada orang, ayahnya itu murtad, keluar dari Islam. Gara-gara kerja di Surabaya. Itu di Salam Rejo itu tetangga saya. Keluarga yang lain muslim, tapi awam. Kemudian sakit, meninggal. Karena dulu keluarga tidak ikhlas kepindahan agamanya itu, kemudian meninggal. Semuanya keluarga itu memohon pokoknya ini diupokoro ala muslim. Padahal nyata-nyata sudah Kristen. Dan ini dia tidak mau lapor kepada pendeta kematiannya itu. Yang sesungguhnya prosedurnya kan lapor pendeta, karena dia pengen secara kekeluargaan masih pengen birrul walidain lah keluarganya. Akhirnya yuk nopo nih kan, wong non muslim tapi pengen ditajhiz ala muslim. Tapi awam betul, keluarga ini awam betul. Bagaimana kemudian kalau kewajibannya kan tinggal dibungkus dan dikubur, dimandikan atau tidak khilaf. Ya kita mandikan mau tidak dosa saja. Nah yang krusial adalah ketika menyolati. Menyolati ini triknya ada dua. Jamaah diajak bareng-bareng sholat duha. Karena pada saat itu jam 9.10. Jadi sholat duha. Dia nggak tahu. Nah bisa kemudian sholat duha tapi biar tidak di hadapan jenazah. Jenazahnya di belakang. Keluarganya tanya, loh biasa nih pun kan tengah aja nih jenazah. Loh ngeten, bapak jenengan ini pun lali dalan nih, lek riyen cek Islam. Jadi lek kenteng ajeng tersesat mengke. Mulane niki teng wingking niku kita tuntun niki pun lali dalan. Jadi ini penting. Jadi di masyarakat itu seperti ini penting dan ini hak terjadi betul. Jadi kemudian sebagian ada yang milih sholat duha, jenazahnya di depan, tapi pas ketepatan yang lain itu diundur. Kemudian seperti itu, lu kok malah tenganu? Dijawab seperti itu. Jadi tidak dipermalukan, tapi juga tidak melanggar aturan-aturan. Termasuk yang ini. Jadi ini hak terjadi betul. Jadi ada orang Jumatan itu karena bergiliran khotib dan imamnya, kemudian imamnya itu keliru. Jadi setelah takbir itu Allahu Akbar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa gitu. Subhanallah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha gitu. Akhirnya yang belakang gregetan. Ji, maca Fatihah ji, urung. Nah, yang menjadi permasalahan bukan ini, tapi itu kan setelah takbir. Yang lain tahu si yang mengingatkan itu meneruskan sholatnya. Setelah selesai itu ada yang menemui saya. Ngeten Gus, niku wonten enten diceritakan, kemudian lu nyapo ndak kok omongi lek iku ki mestine kan yo gak sah iku Jumatane wong wis muni ji Fatihah ji urung. Kok diterusno lho tapi sungkan lho niki kiai niku mosok kula sing badhe ngomongi gitu ya. Jadi ternyata nggak tahu bahwa itu batal itu. Seharusnya kan membatalkan, kemudian kan istinaf kan begitu kan, tapi dia tidak. Nah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Itu tadi nabok nyilih tangan tadi. Jadi saya suruh cari orang yang kira-kira selevel biar ngomong atau orang seatasnya gitu ya. Jadi banyaklah cara. Khilah itu seperti Hasan Basri saat diundang di pernikahan yang wadahnya dari emas perak itu loh. Itu namanya kan khilah. Khilah tapi yang luar biasa. Khilah lil maslahah itu sangat dipuji oleh syariat. Tapi khilah untuk menghindari
dari kewajiban-kewajiban umpama itu adalah khilah yang madmumah, itu yang paling menjadi catatan kita. Yang kedua adalah Sumatera Selatan. Jadi kalau ada aliran itu aneh gitu ya, dilaporkan. Jadi kalau sudah melembaga ini ingkar biqolbi ya nggak mungkin, lesan apalagi. Kita kan sudah punya yang namanya Majelis Ulama Indonesia, FKUB, ya. Jadi ini yang kita gunakan. Jadi biliat, tapi kemudian kita laporkan. Disuruh apa mereka? Menyelidiki. Jadi biar clear, jangan sampai saling tuduh menuduh, tidak ada dasar kemudian aliran itu kemudian dengan kesepakatan lingkungan atau sebagian tokoh kemudian langsung kita sesatkan. Wah, ini bahaya ini. Jadi biar yang menilai adalah pemerintah. Caranya dilaporkan biar diselidiki. Nanti hubungannya dengan Kesbangpol, FKUB, Majelis Ulama Indonesia begitu. Biasanya seperti itu kita laporkan ya. Jadi itu kalau ada aliran-aliran yang aneh. Bagaimana menghadapi pro kontra? Jadi itu dulu. Nanti pro kontra itu akan lerai dengan sendirinya setelah itu clear. Karena aliran itu kadang nanti dibenahi, dibina, yang salah-salah itu diluruskan, kadang nanti juga menjadi aliran yang dicap sesat. Karena memang sesat. Yang akhirnya nanti tidak boleh berkembang di Indonesia gitu ya. Ini adalah Lampung. Dakwah sesama orang alim. Wah, ini gimana ini? Jadi dakwah itu kan ada ceramah, ada yang diskusi. Kalau yang dimaksud adalah kita dakwah dalam arti itu adalah secara kelembagaan, Bapak begitu. Misalnya antar pondok maka pakai diskusi. Jangan kita menceramai. Lah kalau perorangan, saya kira kalau orang alim betul loh ya, orang alim betul ini, maka tentu dia akan menerima hal yang hak yang benar itu dari siapapun, walau min afwahil bahaim, sekalipun itu dari mulut hewan. Itu kalau orang alim betul loh ya, jangankan anak ya. Itu kalau dalam Naswaihul Ibad dan lain sebagainya, itu mesti diterima. Tapi kadang memang orang ini ya pokoknya itu, jadi salah barang, keliru barang. Nah kalau ini ya sudah ya, karena orang kata Imam Syafi'i, beliau sering mengeluh atau akhirnya menjadi satu makalah, saya itu kalau berdebat dengan orang alim sangat mudah saya kalahkan. Saya itu kalau berdebat dengan orang bodoh saya nggak pernah menang. Jadi paling sulit seperti itu. Nah ini maka istisna atau seperti ini ya, tidak semua orang. Maka tentu ini ya barangkali dengan cara-cara yang lain ya, dengan cara-cara yang lain. Ya yang lain itu ya disesuaikan dengan ini halnya ini ya. Itu masing-masing bisa berbeda ya. Bagaimana kita bisa menaklukkan ya